Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu dalam renungan harian pada hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku yaitu yang tertulis dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai sejauh ini Bapak Ibu, apa dan bagaimana kita mengetahui sifat Allah? Secara iman kita, mari kita sebutkan Bapak Ibu, sifat Allah itu, salah satu sifat Allah itu yang kita ketahui apa? Sudah Bapak Ibu? Firman Tuhan hari ini untuk kita renungkan bersama-sama, memberitahukan setidaknya ada 3 sifat Allah. Yang pertama mari kita perhatikan dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, Dia adalah Allah yang Maha mendengar. Dia adalah Allah pengampun. Dia adalah Allah yang kasih dan memulihkan. Itu sungguh luar biasa Bapak Ibu. Hal ini bagaimana dijelaskan bahwasanya selalu ada kesempatan bagi orang yang bertobat. Dia Maha Pengampun. Jadi ketika Allah mengetahui umatnya Israel merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Allah selama ketika mereka mengetahui tidak ada Allah di luar daripada Allah Israel mereka, maka ketika mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah datang memberikan pengampunan, pemulihan, dan mendengar doa mereka. Jadi Allah yang memiliki ketergerakan hati yang luar biasa itu, yang penuh dengan cinta kasih itu, memberitahukan juga kepada kita bahwa saat-saat di mana kita pernah berdosa, pernah melukai orang yang kita kasihi, pernah melakukan kejahatan, ada kesempatan bagi kita di dalam hidup ini Bapak Ibu. Jadi ketika kita menyadari kita adalah seorang yang berdosa, seorang yang tidak berkenan di hadapan Allah, tetapi ketika kita melakukan apa seperti yang dilakukan oleh Israel ini Bapak Ibu, ingatlah pengampunan dan kasih itu tetap ada. Mari kita lihat Bapak Ibu, Saudara-saudariku, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel sehingga hati Allah itu tersentuh. Yang pertama dilakukan oleh bangsa Israel dan juga kita pada saat ini Bapak Ibu Saudara-saudariku yang meminta pengampunan daripada Tuhan, yaitu merendahkan diri. Ini yang pertama yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu. Mari terus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya Bapak Ibu jikalau bukan Tuhan yang memperkenankan kita. Kita tidak ada apa-apanya Bapak Ibu kalau bukan Tuhan yang melayakkan kita. Mari terus merendahkan diri di hadapannya. Mari terus gantung kepada Dia. Lalu yang kedua Bapak Ibu, berdoa. Ini yang harus kita lakukan, berdoa. Sebagai orang yang percaya, dikatakan nafas orang yang percaya itu adalah doa. Maka jangan pernah kita lewatkan hari-hari kita tanpa berdoa Bapak Ibu Saudara-saudariku. Lalu yang ketiga yang harus kita lakukan yaitu mencari wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan itu artinya dengar-dengaran akan firman Tuhan dan juga terus datang ke hadapannya dan diberkati oleh firman Tuhan itu. Jadi dengan mendengarkan firman Tuhan kita mengetahui wajah Allah itu, kita mengetahui karakter Allah itu. Jadi ketika kita mau ditundukkan dalam firman Tuhan, kita mencari wajah Tuhan. Lalu yang keempat yang harus kita lakukan Bapak Ibu, berbalik dari jalan-jalan yang jahat itu, tinggalkanlah.
Apa yang saat ini melukai hati Tuhan yang senantiasa kita lakukan, entah itu perkataan kasar kita, entah kita pernah melakukan KDRT di tengah-tengah rumah tangga kita, entah kita melakukan hal yang tidak baik, entah apapun Bapak Ibu Saudara-saudariku, berbaliklah dan datanglah kepada Tuhan. Karena tangan Tuhan selalu terbuka untuk memberkati dan memeluk kita dan setiap hari memelihara kehidupan kita. Maka dalam hal ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan berkata, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka. Aku mendengar dari sorga. Artinya kita boleh berteriak di dalam hati meminta pengampunan daripada Tuhan. Dia yang maha mendengar itu, dia juga yang mengampuni kita. Maka saat ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, tidak ada kata terlambat, datanglah dengan segera. Kembalilah kepadanya. Dan katakanlah bahwasanya kita memerlukannya, kita hidup di dalam kuasa Tuhan dan biar dia terus yang mengendalikan diri kita. Penyerahan diri seutuhnya adalah buah daripada karakter iman kita. Allah kita dalam Yesus Kristus adalah Allah yang sungguh luar biasa, memberkati dan menyertai kita. Serahkanlah hidupmu seutuhnya kepada Dia. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami buat firman-Mu yang mengajarkan kami, Engkau adalah Allah kami yang maha mendengar, Engkau adalah Allah kami pengampun, dan Engkau adalah Allah kami yang penuh dengan kasih. Hati-Mu tergerak melihat setiap pertobatan kami Tuhan, maka kami datang ke hadapan-Mu dengan segala dosa dan pelanggaran kami, biar Tuhan yang berikan kami kekuatan supaya kami dapat meninggalkannya. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap anak-anak, Engkau berkati setiap pribadi atau bahkan anak-anak yang tidak memiliki orang tua, anak-anak yatim piatu, para janda dan juga yang boleh Tuhan bersedih atau orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang dipinggirkan, orang-orang yang tak dianggap, biar Tuhan Engkau menuntun dan memberkati mereka. Kami berdoa buat mereka yang sedang memperjuangkan keadilan, Tuhanlah kiranya memberkati. Bahkan kami berdoa bagi pribadi-pribadi yang dalam proses di dalam pertobatan, biarlah hati mereka itu Tuhan tetap kuat dan tidak kembali ke jalan yang jahat itu, tetapi kami terus berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Ampunkan kami Tuhan dengan segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Yesus, Engkau telah menebus kami dari segala dosa itu. Kami adalah orang yang lemah, kami adalah orang yang tidak layak, tetapi Engkau kuatkan dan Engkau layakkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.